Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah, satu-satunya yang telah menciptakan, memiliki, mengurus dan mengawasi semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Zat yang maha suci, maha mulia, berdiri sendiri, maha perkasa dan kuat, tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak sekutu bagi dalam setiap kegiatannya. Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat sederhana dan penuh dengan berkah. Alhamdulillah. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah ditunjuk langsung oleh Sang Pencipta Allah untuk menutup risalah langit, wahyu dari langit, risalah kenabian dan kerasulan. Manusia ini telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, akhlaknya oleh Sang Pencipta Allah. Dan Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan secara langsung salam hormat kepadanya. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rutin kita sebulan sekali di waktu istirahat kantor ini. Saya perlu tekankan kalau zuhur seperti sekarang sekitar jam 12:18, 12:20, maka kita akan selesai juga sekitar jam 1:15, 1:18 waktu kita, kurang lebih sejam. Kalau zuhurnya mundur seperti biasanya akan ada waktu di mana di Indonesia zuhur 11:30, maka berarti tentu saja juga kita mundur dari situ. Kemungkinan besar akan selesai soal pengajian kita kurang dari jam 1 siang itu sudah selesai, karena memang maksimal di siang hari ini saya bisa luangkan waktu 1 jam, karena setelah ini akan ada pengajian rutin lagi yang saya harus isi sampai menjelang asar. Kemudian sebelum kita juga melanjutkan bahasan kita, karena ini sudah pertemuan yang ketiga setahu saya, kita akan masuk ke bahasan kajian kita. Dan setelah saya sepakat dengan teman-teman panitia, kita akan bahas kajian kita Minhajul Muslim. Minhajul Muslim ini tentu kalau teman-teman yang biasa ikuti pengajian saya di YouTube, saya sudah bedah buku ini. Tapi buku ini memang belum tuntas. Kita sekarang masih tiba di bab yang ketiga, bab akhlak. Dan buku ini terjemahan Minhajul Muslim artinya metode atau konsep hidup ideal seorang Muslim. Kalau saya pribadi membahasakan ini kamus lengkap seorang Muslim, karena apa saja yang Bapak Ibu ingin cari berhubungan dengan masalah Islam ada di sini dengan izin Allah. Ditulis oleh seorang ulama besar namanya Syekh Abu Bakar Jazairi. Beliau dari Aljazair, aslinya dari Afrika Utara, tapi sudah berwarga negara Saudi. Dan beliau mengajar lebih dari 40 tahun di Masjid Nabawi. Meninggal beberapa tahun yang lalu, dan beliau memiliki beberapa karya tulis yang sukses, diantaranya buku ini. Kemudian juga ada buku tafsir, ada juga buku-buku akidah, dan ada buku-buku yang lainnya tentu yang ditulis oleh penulis ini. Dan buku ini punya kelebihan secara khusus, beliau membahas 4 bab hidup. Bab pertama masalah akidah, kurang lebih membahas ke-6 rukun Islam, ke-6 rukun iman. Kemudian ada bab yang kedua membahas masalah bab adab, tata krama atau kemasan dalam setiap ibadah, dan akan kita rincikan insyaallah kalau Allah masih mudahkan pengajian kita berlanjut terus. Kemudian yang ketiga adalah bab akhlak atau karakter seorang Muslim, mana akhlak baik, akhlak buruk. Kemudian yang terakhir adalah bab fikih, terisikan juga dari 2 kajian, bab fikih muamalah, bab fikih ibadah seperti sholat, puasa dan sosial rukun Islam, dan ada fikih muamalah seperti jual beli, bab jual beli. Ini masuk dalam pernikahan, cerai, nikah, dan semuanya akan masuk dalam bahasan muamalahnya. Jadi buku ini sangat lengkap dan saya sarankan teman-teman untuk memilikinya. Saya tentu tidak bisa membawa banyak tadinya, saya cuma membawa kurang lebih 8 buah buku. Ini bagi teman-teman panitia, nanti ada yang berminat silahkan. Ya. Ini hanya harganya seperti membeli sebuah meja atau makanan kita saja, biasanya makan siang dengan teman-teman 150.000 rupiah, umum dijual di mana-mana ada. Tapi yang berminat mengambil dari toko yang kami siapkan, KHB Store, ada bisa diikuti tentunya di Instagram, di Facebook ada KHB Store. Jadi memang kami menjual online semua buku-buku yang saya bahas dan saya bedah di YouTube itu memang disiapkan secara online, tapi bisa dimiliki dari mana saja. Terbitan Darul Haq dan buku sangat baik sekali untuk dimiliki oleh setiap Muslim.
dan juga baik untuk dibagikan, dihadiahkan kepada teman-teman yang mau menikah atau dalam acara pernikahan, dihadiahkan kepada orang tua, hadiahkan kepada teman-teman, ya, yayasan, masjid. Buku yang sangat bagus sekali. Jadi ini saya katakan sekali lagi, Kamus Islam. Sebelum saya bahas teman-teman sekalian buku ini, saya punya metode dalam membedah buku atau membedah kitab, dan memang pengajian saya rata-rata semuanya bedah kitab. Karena bagi saya bedah kitab itu adalah ajaran agama kita. Semua ulama melakukan perbuatan tersebut. Mereka memilih satu kajian kitab atau satu kitab lalu kemudian dihabiskan buku itu. Ini juga membuat kita lebih sistematis nantinya. Kita nggak perlu setiap pertemuan memilih judul baru lagi, kita tinggal continue saja. Dan metode saya dalam menyelesaikan kitab ini tidak buru-buru dalam menyelesaikan kitab, tapi bisa saja satu pertemuan kita selesaikan satu bab, atau bisa saja satu pertemuan atau satu bab bisa sampai 2-3 kali pertemuan, tergantung penjelasan. Seperti dalam satu bab nanti di rukun iman kita tentang hari kiamat, itu panjang sekali. Kita akan bahas nanti rukun iman yang kelima, masalah hari kiamat, dari tanda-tanda hari kiamat, dari yang menjelaskan masalah hari kiamat, tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Kemudian juga kita akan jelaskan masalah kematian, prosesinya, kemudian alam barzah, kuburan, bagaimana keadaannya dan dalil-dalilnya. Dan kita akan jelaskan terjadinya kiamat, sangkakala ditiupkan, kemudian pembangkitan manusia di mahsyar, timbangan amal, sampai nanti kita rincikan surga dan neraka panjang lebar. Dan ini mungkin membutuhkan 7-8 kali pertemuan untuk menyelesaikannya. Kalau pertemuan memakan waktu kurang lebih 1,5 jam per satu kali pertemuan. Jadi memang kajiannya sangat panjang. Ada juga kajian mungkin yang tidak perlu terlalu panjang, seperti kajian kita pada siang ini, karena yang kita bahas 4 kali pertemuan ke depan ini membahas tentang iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah ini karena dipecah oleh Syekh Bakar rahimahullah menjadi 4 pasal, maka menjadi lebih mudah kita untuk menyelesaikannya di setiap pertemuan 1 pasal. Dan kita akan bahas panjang lebar tentang rububiyahnya Allah, atau bukti kalau Allah itu sebagai pencipta, dan uluhiyahnya Allah, atau bukti kalau Allah itu betul-betul Tuhan dan patut untuk disembah, ditunduki, dicintai dan ditakuti. Dan juga kita akan bahas asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia, dan urgensinya dalam kehidupan kita, terutama dalam berdoa kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mungkin kita bisa selesaikan insya Allah dalam 1 jam pertemuan. Kita bisa menyelesaikan per pasal, ya, per pasal. Jadi saya akan mulai insya Allah dengan pasal kita yang pertama pada kesempatan di bab pertama kita, bab akidah. Sebelum saya mulai ini, terakhir ke penyampaian saya adalah sholat duhur yang tadi saya kerjakan teman-teman sekalian. Ada sholat qobliyah dan sholat ba'diyahnya. Dan itu sholat qobliyah dan ba'diyah duhur sunnahnya adalah 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man hafidha 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 ba'dahu haramallahu alaihi an-nar." Siapa yang menjaga 4 rakaat sunnah sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya neraka. Allah akan haramkan baginya neraka. Jadi teman-teman lowongkan waktu untuk sholat 4 rakaat sebelum dan sesudah. Kalau tadi misalnya atau mungkin satu waktu karena waktu kepepet kita ba'diyahnya ditunda, bisa dikerjakan di ruangan kerja masing-masing misalnya. Ini jangan kehilangan karena sangat besar fadilahnya. Dan untuk mengerjakan 4 rakaat ini boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau langsung 4 rakaat tanpa tahiyat pertama. Sebagaimana kita bisa kerjakan di sholat malam atau tarawih, begitu kita bisa kerjakan di qobliyah, ba'diyah, duhur, di sholat duha 4 rakaat, semuanya boleh dikerjakan dengan 1 kali salam saja, tapi tanpa tahiyat pertama. Sebagaimana sabda Nabi SAW berhubungan dengan masalah sholat witir, jangan jadikan witir kalian seperti maghrib, karena maghrib memiliki 2 tahiyat, awal dan yang akhir, maka sholat sunnah tidak ada itu kalau digabung. Ya, seperti tadi misalnya kita kerjakan 4 rakaat langsung sebelum duhur atau sudah duhur, atau duha, atau sholat malam misalnya, atau sholat tarawih, maka 1, 2, 3 rakaat pertama, 1, 2, 3 berdiri, rakaat keempatnya langsung tahiyat terakhir. Saya akan baca teman-teman sekalian buku kita ini. Bab pertama masalah akidah, dan akidah artinya fondasi keyakinan. Nah, ini asas, dan fondasinya adalah tentang rukun iman kita, iman kepada Allah, kepada malaikat, nabi-nabi, kitab-kitab, nabi-nabi dan rasul, hari kiamat, juga takdir baik dan takdir buruk. Ini semua akan kita bahas dengan panjang lebar insya Allah.
Berhubungan dengan masalah pasal atau beriman kepada Allah yang pertama, Syekh Abu Bakar rahimahullah membagi menjadi 4 pasal. Dan pasal pertama beliau mengatakan beriman kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah. Dalam 4 pasal ini Bapak Ibu sekalian, kita akan coba menggali dan meluaskan wacana kita agar betul-betul muncul keyakinan yang dijadikan target oleh Sang Pencipta Allah. Walaupun kita tidak lihat Allah, kita yakin Dia ada. Dan di sini Syekh Abu Bakar rahimahullah punya argumen yang sangat kuat sekali, sebagaimana akan Bapak Ibu dengarkan nanti. Dan saya berharap kedepannya memiliki kitabnya, kemudian kitabnya bisa ditandai ya setiap kali ada pengajian atau kita berpesan pengajian bisa ditandain ataupun kalau diikutin di YouTube. Insya Allah sudah ada kajian terbedah sampai bab yang ketiganya. Beriman teman-teman sekalian, iman itu definisinya perkataan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan aplikasi dengan anggota tubuh. Itu definisi iman. Jadi kalau kita beriman berarti kita mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Misal, Bapak Ibu mengatakan saya beriman kepada Allah, berarti ikrar lisan harus ada. Misal kita mau makan mengatakan Bismillah, ya. Habis makan kita mengatakan Alhamdulillah, lisannya mengikrarkan nama Allah. Kemudian hatinya meyakini tentang keberadaan Allah. Dan ini nanti akan kita jelaskan pada pertemuan kita. Ini 4 pasal tujuannya untuk memunculkan dalam hati keyakinan. Kemudian aplikasi dengan anggota tubuh, artinya setelah yakin, ikrarkan dengan lisan, yakin dengan hati, kita aplikasikan perintah dan juga meninggalkan larangan Sang Pencipta Allah. Ini dikatakan orang itu beriman. Argumentasi Syekh Abu Bakar rahimahullah sangat kuat karena beliau selalu di sini. Kita akan temukan di kajian kitab kita ini, setiap menjelaskan sebuah poin, misal beriman kepada Allah, beliau selalu datangkan 2 argumentasi. Argumentasi pertama nakli dan argumentasi kedua akli. Maksudnya secara wahyu, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kalau Allah itu ada, hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan kalau itu ada. Kemudian baru kita masuk ke dalil akli, secara akal, mana buktinya kalau Allah itu ada. Jadi nanti kita selesai dalam bab kita atau pasal kita ini, betul-betul kita yakin Allah itu ada, dan kita bisa mencapai tingkat ihsan. Jadi dalam Islam ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam diistilahkan untuk semua orang yang syahadat, orang yang sudah lama beriman atau orang yang baru beriman, dikatakan dia Muslim. Ada pernah orang Arab Badui baru syahadat dengan Nabi, lalu dia bilang amantu billah, saya sudah beriman kepada Allah. Allah turunkan firman-Nya, kullan tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan hai Muhammad kepada mereka, jangan mereka bilang sudah beriman, mereka cuma boleh mengucapkan kami sudah berislam. Karena belum iman ini, baru syahadat belum beriman namanya, baru berislam. Dia kalau seseorang mengerjakan 5 rukun Islam, diantaranya syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, haji, masih Muslim namanya. Kapan dia pindah ke level setelahnya mukmin? Kalau dia mengikuti ke-5 rukun Islamnya dengan keyakinan ke-6 rukun iman. Sholat, Allahu Akbar, yakin Allah ada, yakin ada perintah sholat itu dalam Al-Quran yang sudah turun dari langit, yakin malaikat mencatatnya, yakin dia akan terima pahalanya hari kiamat masuk surga. Seperti itulah, maka baru dikatakan mukmin. Ada tingkat di atasnya, ihsan. Jibril pernah bertanya alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammad beritahukan kepada saya apa itu ihsan. Kata Nabi SAW, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau kau tidak melihatnya, maka yakinlah dia sedang melihat. Nah, potensi atau level ihsan ini yang akan kita godok di 4 kali pertemuan di pasal ini. Jadi targetnya supaya Bapak Ibu bisa sampai ke tingkat itu. Kita sholat dalam kondisi walaupun sendiri, di tempat manapun, kita selalu merasa khusyuk, tunduk, karena sudah tahu Allah itu ada. Dan ini butuh ilmu untuk memunculkan keyakinan dalam hati. Di antaranya pasal pertama kita dimulai. Jadi 4 pasal ini bahas masalah itu. Kata beliau, pasal pertama beriman kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah. Dan Allah adalah nama pencipta yang paling Ia cintai. Makanya yang paling banyak digunakan nama Allah. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki banyak nama, ya. Banyak sekali nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, As-Salam, banyak asmaul husna yang sudah kita tahu, nama-nama mulia. Ada 99 nama yang kita dianjurkan untuk menghafalnya, dan mengamalkan juga ada nama-nama lain yang memang belum
tersebutkan, gitu kan. Kata beliau, pasal ini merupakan pasal yang paling penting kedudukannya dan paling agung nilainya, karena seluruh kehidupan seorang muslim berpusar di situ dan terbentuk karenanya. Kalau seseorang sudah tahu ada Tuhan yang Allah dan muncul keyakinan dalam hatinya karena ilmu yang sudah dia pelajari, sebagaimana Bapak Ibu akan pelajari sebentar lagi dan 3-4 kali pertemuan ke depan insya Allah, maka nanti dari situ pondasi kehidupan mulai berjalan. Ternyata, oh ini Allah bolehkan halal, oh ini Allah larang haram. Jadi dia yang terkontrol di situ, hidupnya terbentuk di situ. Dan memang tidak pernah atau tidak akan pernah ada Tuhan selain Allah. Secara rasional, pada pertemuan yang lalu saya pernah jelaskan poin penting. Bapak Ibu jangan lupakan itu. Orang yang beriman kepada Allah berarti orang yakin Allah itu ada, walaupun dia belum bisa lihat. Tapi nanti sudah kita jelaskan gambaran umumnya pada pertemuan juga sebelumnya, kenapa Allah tidak kelihatan. Tapi kita akan coba ulangi beberapa kali nanti ke depan. Lawan orang beriman teman-teman adalah orang ateis. Ateis gak ada Tuhannya. Kalau Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha masih yakin ada Tuhan. Walaupun Hindu, Buddha Tuhannya batu, patung, tapi dia yakin ada Tuhan. Ateis tidak ada Tuhannya sama sekali. Berarti lawan orang beriman adalah ateis. Orang-orang ateis teman-teman sekalian, seperti Darwin dan para filosof-filosof yang lainnya, ya, kita tahu ada Aristoteles dan alamnya semua. Para orang-orang ini, mereka tidak yakin ada Tuhan. Ini semua terjadi begitu saja alam semesta. Dan saya sudah pernah berikan standar untuk membantah pemahaman ini, dan kita harus berlandaskan kendaraan itu untuk bisa memahami apa yang kita jelaskan. Teman-teman sekalian, orang-orang ateis mengatakan penduduk bumi yang paling canggih, paling pintar, paling hebat, paling modern adalah manusia. Ini pernyataan orang-orang ateis. Mereka tidak yakin ada Tuhan. Mereka bilang manusia, penduduk bumi yang paling canggih, paling modern, paling pintar, paling maju. Karena kita kalau dibandingkan dengan hewan-hewan, manusia lebih dianggap maju. Seperti kita bisa bangun building-building, punya kendaraan, transportasi, pesawat terbang, sekarang alat komunikasi HP. Mungkin ke depannya Allah alam apa yang bisa ditemukan oleh manusia. Baik, kita sekarang coba berjalan dengan pendapat orang-orang ateis. Manusia adalah penduduk bumi yang paling canggih. Kita sekarang semua manusia. Pertanyaan kecil teman-teman sekalian. Apa andil kita sebagai manusia yang dianggap oleh orang ateis penduduk bumi yang paling canggih dengan setetes air yang ada di dalam kita? Setetes air yang kita minum. Ada manusia yang bisa buat air? Atau mungkin apakah ada andil kita dengan sehirup saja yang kita hirup oksigen? Atau mungkin bulu di badan kita? Ada seseorang di antara kita yang bisa membuat bulu rambutnya misalnya. Sudah tahu nggak teman-teman sekarang di Amerika sekarang, maaf saya tidak menyinggung siapapun, tapi kalau ada orang rambutnya tidak ada, gugur, rontok, ya, maka ada rumah sakit yang menawarkan jasa menanam rambut. Per rambutnya $10. Kalau dihitung rambut kita semua ini berapa $100.000. Dan itu pun diambil dari rambut manusia yang dicukur. Yang dicukur diambil, dikumpulin, ditanam kembali ke manusia. Mereka nggak bisa buat rambut seperti itu. Menyerupai mungkin, membuat misalnya sapu yang menyerupai ini seperti rambut, tapi sama dengan ciptaan ini nggak mungkin. Itu manusia. Dan saya juga pernah mengorek wacana Bapak Ibu sekalian, dan saya ulangi lagi kembali. Coba renungi baik-baik teman-teman sekalian. Gunakan potensi akal kita untuk merenungi ada yang sang pencipta. Jangan cuma sekedar tahu menikmati sesuatu tanpa berpikir dari mana asalnya. Contoh misal, teman-teman ingin makan anggur, kita masuk ke supermarket, beli anggur. Ada anggur hijau, ada merah, ada hitam. Baik, saya pengen anggur hitam. Kita beli 100.000 per kilo, misalnya 200.000 per kilo kita beli. Lalu kita makan, petik anggurnya, kita makan, manis, selesai. Itu yang umum orang lakukan ya. Ini sederhana sekali Bapak Ibu sekalian. Coba sekarang lebih luas wacananya, lebih cerdas dari itu. Pikirkan teman-teman sekalian, siapa yang menancapkan anggur di tangkainya? Coba pikir, renungi bahwa sebelum dipetik, sebelum dimakan, siapa yang tancapin anggur di situ? Siapa yang bentuk anggur seperti itu? Kulitnya,
warnanya, cita rasanya, aromanya, siapa yang buat itu? Datangkan semua yang dianggap Tuhan oleh selain orang beriman sama Allah. Beriman sama Allah kita kesampingkan dulu. Misal orang yang anggap patung sebagai Tuhan, orang Hindu dan Buddha. Misal di India ada yang menganggap sungai Gangga sebagai Tuhan. Ada penyembah api. Orang-orang Jepang yang sudah canggih teknologinya masih menganggap kaisar mereka anak dewa matahari. Matahari itu Tuhannya. Kira-kira semua ini Tuhan-Tuhan yang dianggap selain Allah ini, kita juga tanya kepada mereka, apa andilnya setetes air? Bisa datangin air buat kami setetes saja. Atau ada apa andilnya di sehelai rambut? Atau bisakah mereka membuat sebutir anggur? Sebutir anggur, tancapin seperti itu di tangkainya. Pisang, tersisir rapi, kita kadang-kadang cuma beli pisang. Oh iya, pisang mau beli, kita tinggal cabut dari tangkainya. Berpikir teman-teman, siapa yang tancapin dan tata seperti itu? Itu baru berpikir cerdas namanya. Kita jangan cuma sekedar tahu makan saja. Berpikir yang lebih jauh daripada itu. Siapa yang membuat kulit pisang begitu halus, dalamnya lembut begitu, aromanya, cita rasanya, dan tidak pernah habis stoknya. Saya pernah juga mengingatkan dan saya ulangi lagi, teman-teman kalau punya ayam di rumah, kalau enggak bisa lihat di pasar, praktekin. Saya anjurkan dipraktekin. Bawa penggaris, mistar. Kalau beli lebih bagus. Saya biasa di rumah, saya beli beberapa ayam di pasar tradisional, ayam kampung, dipotong secara syariat, kemudian ditaruh di freezer supaya tidak beli sembarangan ayam, takutnya malah tidak disembelih dengan nama Allah atau malah salah gitu kan. Ayam itu teman-teman sekalian, kalau kita misalnya mau undang tamu atau kita mau sembelih ayam kampung, sebelum disembelih, kalau ada di rumah yang pelihara ayam, coba bawa penggaris mistar. Kemudian Bapak Ibu perhatikan baik-baik bulunya ayam ini. Buka bulu-bulu itu di punggungnya misalnya, pakai mistar teman-teman, lihat antara satu bulu ke bulu sebelahnya sama sentimeternya, tepat. Siapa yang tancapin itu? Siapa yang buat coraknya bulu ayam begitu bagus? Coba perhatikan baik-baik itu, warnanya hitam, merah, orange. Siapa yang buat itu? Coba tantang semua itu yang Tuhan bisa sembah selain Allah. Ada yang bisa buat bulu ayam itu? Tata begitu rapi. Lebih jauh daripada itu teman-teman sekalian, belum kita lagi bicara masalah telurnya ayam, belum kita bicara masalah suaranya, belum kita bicara masalah matanya, belum kita bicara masalah sistem pencernaannya. Rumit sekali, rumit. Dan miliaran di muka bumi ini, ayam-ayam, hewan-hewan dari serangga, semut yang kecil sampai gajah yang besar. Siapa yang mengukir lorengnya harimau itu? Siapa yang memberikan potensi padanya bisa mengejar mangsanya seperti itu? Dari ragam yang luar biasa, tidak bisa digambarkan tadi, kan? Yang tidak mungkin, tidak ada penciptanya. Kalau kita masuk ke alam orang beriman, teman-teman sekalian, alam orang beriman, maka kita akan dimanjakan, kalau saya bahasakan tanda kutip, oleh sang pencipta Allah. Udah kalimatnya la ilaha illallah, nggak ada pencipta, pemilik, pengawas, pengurus, pemusnah. Itu makna Tuhan. Tidak ada Tuhan, tidak ada pemilik, nggak ada pencipta, nggak ada pemberi rezeki, nggak ada yang memusnahkan kecuali Allah. Kamu lihat ke langit, terjangkau oleh matamu, tidak terjangkau. Kamu lihat ke bumi, terjangkau, tidak terjangkau. Di langit pergantian siang malam, hujan yang turun, burung berterbangan. Di bumi manusia dengan beragam macam warna kulit, paras wajah, postur tubuh, kemudian ukuran postur tubuhnya, kemudian ya jenis kelamin laki-laki, perempuan, hewan-hewan, semuanya kita bisa lihat. Pohon-pohon dari rumput sampai beringin, macam-macam buah-buahan. Di dalam lautan terlihat, di langit, di bumi, di dalam lautan tidak terlihat. Sederhana, la ilaha illallah. Allah sudah manjakan sebenarnya kita. Orang yang beriman digituin, simple. Kalau cari-cari Tuhan, tinggal belajar bagaimana kita bisa paham kalau Allah itu benar-benar ada. Dan ini yang sedang kita gali, yang sedang kita bahas. Sampai sini jelas Bapak Ibu sekalian? Cuma 3 orang yang jelas. Alhamdulillah. Jangan saya teriak-teriak kalau nggak jelas. Baik, dikatakan seorang Muslim, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, beriman kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah dalam arti dia meyakini wujudnya Allah yang Maha Suci dan bahwa sesungguhnya Dia Allah
adalah pencipta langit dan bumi. Menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada, Bapak Ibu sekalian. Seperti misal telur yang cair bisa menjadi anak ayam, sperma sama sel telur jadi manusia seperti kita, biji dilempar di tanah tumbuh jadi pohon, itu namanya pencipta. Ada sedikit kisah saya datangkan di sini. Seseorang ateis, filosof pernah berbicara dengan seorang ulama muslim beberapa waktu yang lalu, sudah jauh, sudah lama. Ini kisah klasik. Dia berkata, kalian bilang pencipta kalian Allah, saya juga menciptakan. Kata orang alimnya, dari mana buktinya Anda menciptakan? Dia bilang, mau lihat hasil ciptaan saya? Dia bilang, iya, silakan perlihatkan. Dia ngambil daging mentah, orang ateis ini ambil daging mentah. Kemudian daging mentah itu teman-teman sekalian, dia bilang, sudah lihat daging mentah ini? Lihat ya, ditaruh di dalam. Zaman dulu orang masih belum punya alat tempat penyimpanan, maka diambil bambu sama dia atau pohon, batang pohon yang dilubangin kiri kanan. Kemudian ditaruh daging tersebut di dalam, lalu ditutup, seperti taruh di wadah lah buat kita sekarang. Dia bilang tunggu 3 hari lagi. Baik, tunggu 3 hari. 3 hari kemudian dibuka, ternyata daging itu dipenuhi oleh belatung. Kata dia, ini ciptaan saya. Kata orang ateis, ini ciptaan saya. Maksudnya belatung itu. Lalu orang alim ini diam sambil tersenyum. Murid-muridnya rupanya beberapa orang tanya, kalau itu ciptaan kamu, bisa nggak kamu jelaskan kepada kami mana jantan, mana betina? Diam dia. Kira-kira kalaupun ada jantan betina, berapa ekor jantan, berapa ekor betina? Berapa kapasitas makanan yang dibutuhkan? Berapa lama umurnya hidup di situ? Dan sekian banyak pertanyaan yang orang ateis itu tidak bisa jawab. Padahal dia cuma ngaku-ngaku saja. Ini belatung datang memang sudah dasarnya kena ada bakteri di situ. Itu sudah ada, jelas ada penciptanya, tapi ini kebodohan dia. Contoh saja. Maka Syekh Abu Bakar mengatakan kepada kita, seorang muslim beriman kepada Allah dalam arti dia meyakini wujud adanya Allah yang maha suci. Maha suci artinya kita bahas di dalam asma wa sifat. Dia Allah menciptakan apapun Bapak Ibu sekalian, baik dan buruk, tapi Allah selalu baik. Misal Allah ciptakan jujur dan dusta. Allah suruh kita jujur, Allah larang kita dusta. Maka Allah selalu jujur walaupun dia ciptakan yang dusta. Dermawan dan pelit, Allah selalu dermawan. Makanya dia suruh dermawan, dijanjikan janji di situ. Dan dia larang untuk pelit dan diancamkan dengan ancaman di sana. Ini dimaksud dengan maha suci. Allah maha suci di situ, nanti kita panjang lebar jelaskan di pasal secara khusus. Dan bahwa sesungguhnya dia adalah pencipta langit dan bumi, maka maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, Rob atau pencipta, penguasa, pengatur segala sesuatu dan pemiliknya. Tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, dan tidak ada Rob selain Dia. Dan meyakini bahwasanya Dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan suci dari segala kekurangan. Yang demikian itu karena petunjuk Allah bagi orang-orang beriman kalau mereka mau belajar, dan juga karena adanya dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Jadi kita akan bacakan dalil-dalil akli dan nakli secara wahyu dan secara akal. Dalil-dalil nakli yang pertama, argumentasi secara wahyu kalau Allah memang pencipta dan selain daripada Dia semuanya bukan pencipta tapi makhluk. Kita sama air, api, udara, langit, apa saja yang kita lihat sama-sama makhluk. Tidak ada hubungannya dengan penciptaan. Dikatakan oleh beliau di sini, dalil pertama secara nakli, Allah sendiri memberitakan tentang wujudnya, tentang rububiyahnya. Rububiyah maksudnya ketuhanannya atas makhluknya, dan tentang asma'nya atau nama-namanya dan sifat-sifatnya yang sempurna. Berita tersebut di dalam kitab suci Al-Quran kekal ditirawakan oleh orang-orang beriman sampai menjelang hari kiamat. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 54. Dalam Al-Quran Allah menceritakan dirinya. Dan kita kalau mau mengenal Allah, kita baca kitabnya Al-Quran. Atau baca Al-Quran, kita tidak akan mengenal siapa itu Allah sebagai pencipta. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu haditha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr
Tabarakallahu Rabbul Alamin. Yang punya program Al-Quran di HP, saya harapkan bisa dibuka, diikuti tadabburi ayat. Sesungguhnya Rob kalian, Rob artinya pencipta, pemilik, pengurus, penyiap kebutuhan dan pemusnah, itu Rob. Jadi kalau teman-teman bilang Robbi gfirli wali walidayya, Robbi artinya wahai penciptaku, wahai pemilikku, wahai penyiap kebutuhanku, wahai yang memusnahkanku kalau mati, ya. Itu semua sama maknanya. Sesungguhnya Rob kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Sebagian Quran kita menerjemahkan dengan 6 hari. Sebenarnya lebih tepat dengan 6 masa, ya. Karena masa lebih umum, bisa detik, bisa menit, bisa jam. Kalau hari berarti kita hitung seperti hari kita, 24 jam kali 6. Sementara Allah kalau ingin sesuatu, dia hanya mengucapkan kun fayakun, jadi maka jadilah. Lalu dia bersemayam di atas arsh, singgasananya, di atas langit tentunya. Dia menutupkan malam kepada siang, yang menutupnya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing atau semuanya tunduk dengan perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Setiap ada Al-Quran ayat mengatakan ingatlah, artinya pelajarilah. Ingatlah berarti pelajarilah. Ingat itu ya, itu penting sekali. Kalau setiap teman-teman baca ingatlah, terjemahannya berarti pelajarilah. Ingatlah artinya pelajarilah. Menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, maka penuh berkah Allah, Rabb semesta alam, pencipta, pemilik, penguasa, pemusnah alam semesta ini. Syekh Abu Bakar rahimahullah juga mengangkat dari yang lain firman Allah tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain kita akan pelajari nanti di rukun iman kita yang keempat. Setelah iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, ada rasul-rasul. Allah mengutus 120.000 nabi, di antaranya 313 rasul. Semuanya sama dakwanya tentang kalimat la ilaha illallah, ya. Nabi Muhammad SAW itu 13 tahun di Mekah. 10 tahun pertama itu belum ada perintah puasa Ramadan, belum ada haji, belum ada jihad, belum ada perintah-perintah yang kita tahu sekarang. Yang ada adalah qulu la ilaha illallah tuflihu. Ikrarkan dengan pikiran kalian, dengan lisan kalian, yakini dengan hati kalian tidak ada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, udara, air, batu, tumbuh-tumbuhan, apapun kecuali Allah. Kalian pasti akan beruntung. Tinggal belajar saja. Nabi-nabi ini adalah salah satu bukti nyata kalau memang di kalangan manusia diutus oleh Allah. Allah turunkan wahyu dari langit dan kita selalu lihat langit kita ini. Kemudian Allah SWT terapkan syariatnya, perintah-perintahnya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, semua sesuai dengan hukum-hukumnya. Nabi Musa AS salah satunya. Nabi Musa mendapatkan julukan teman-teman sekalian Kalimullah, orang yang langsung Allah ajak bicara, ya. Jadi ada beberapa nabi Allah nggak ajak bicara langsung. Allah berikan, turunkan malaikat Jibril. Nanti kita akan belajar di pasal kita tentang iman kepada malaikat-malaikat. Kita akan banyak baca ayat dan kita akan datangkan bukti-bukti kalau malaikat itu ada, dan kita bisa rasakan keberadaannya walaupun tidak terlihat dengan mata. Karena tidak semua teman-teman sekalian tidak kelihatan dengan mata berarti tidak ada. Itu tidak semua. Sekarang kita bisa rasa sedih, rasa senang, rasa lapar, rasa haus, kita nggak lihat kan? Bisa kita rasakan keberadaannya. Jadi tidak semua harus kelihatan dengan mata. Karena orang-orang ateis mengatakan harus kelihatan dengan mata baru diyakini. Kalau gitu di mana perasaan-perasaan mereka? Lapar, haus, ngantuk, bisa dirasain. Tapi dia bisa bedain. Oh ini lapar, oh ini kenyang, oh ini sedih, oh ini senang. Dia bisa rasain, tapi dia nggak bisa lihat wujudnya. Memang begitu. Itu namanya hal yang gaib. Itu fakta. Nanti akan kita jelaskan. Begitu juga kita akan rasakan nanti keberadaan para malaikat dalam mengawasi manusia, mengontrol mereka. Nanti akan ada bahasan sendiri. Musa AS salah satu nabi yang Allah ajak bicara langsung. Di antara ayat yang menjelaskan masalah itu adalah surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Jadi di sini Musa alaihissalam bertanya, bagaimana ceritanya? Musa alaihissalam waktu awal mau diutus oleh Allah menjadi nabi, maka dia pernah jalan dari Madian,
di kota tempat mertua dia Nabi Syuaib, itu dia mau ke Mesir, mau mendakwahi Fir'aun. Lalu Allah SWT membuat dia lewat di sebuah lembah, namanya lembah yang penuh dengan berkah di wilayah Tursina di Mesir. Kalau Bapak Ibu kebetulan umroh plus Mesir, biasanya mengunjungi wilayah Tursina penuh dengan gunung-gunung batu. Itu tempatnya Musa alaihissalam menerima wahyu dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan kepada Musa, wahai Musa, suara terdengar oleh Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhanmu dan Tuhan alam semesta. Ya. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa dalam surah Taha ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innani anallahu la ilaha illallah. Ini surah Taha ayat 14 ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah. Jadi Musa alaihissalam salah satu nabi yang akan diajak bicara atau diajak bicara sama Allah, dan bukti Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menceritakan kisah itu kepada kita. Juga dalam firman yang lain dalam surah Al-Hasyr, ini ayat termasuk ayat yang sangat lengkap menyebutkan nama-nama dan sifat Allah. Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Ayat 22 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allah perkenalkan dirinya. Siapa Tuhanmu? Allah. Baik, siapa itu Allah? Bacakan ayat. Allah kenalkan dirinya. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah tahu semuanya, apapun yang kita sembunyikan dan tidak kita sembunyikan. Ada ayat lain dikatakan ya'lamu ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang disembunyikan di dalam hati manusia. Kalau teman-teman baca surah Al-Mujadilah dalam Al-Quran juga, itu di ayat 1 Allah mengatakan Allah telah mendengar keluhan seorang istri. Ada seorang sahabiat mengeluhkan tentang suaminya. Allah telah mendengar keluhan si wanita itu, sahabiat, dan itu hidup di zaman Nabi SAW. Pada saat dia mengeluh dalam sholat malamnya tentang suaminya. Jadi Allah hadir, Allah mendengar, dan Allah lebih dekat kepada kita daripada urat nadi kita sendiri. Allah mengetahui dengan keluasan ilmunya sebagai pencipta apa yang hambanya lakukan. Dikatakan Dia juga yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maha pemurah dan penyayangnya Allah, teman-teman sekalian, dilihat dari pada saat seseorang berbuat dosa, misalnya dia buat dosa selama 50 tahun misalnya tidak sholat, 50 tahun misalnya dia melakukan perbuatan zina, umur 51 tahun atau di hari 51 tahun dari umurnya dia taubat nasuha. Anggap berapa menit dia mengatakan, ya Allah, saya itu dalam hatinya ikhlas, takut kepada Allah, nangis, menyesali perbuatannya, Allah maafkan. Orang kalau kerja di perusahaan kayak teman-teman sudah tahu, buat salah satu kali mencuri atau buat nota palsu atau apa saja bisa dikeluarkan dan tidak akan diterima lagi, gitu kan. Urusan lain pun kalau tahu tidak akan menerimanya, tapi Allah berbeda dengan makhluknya. Bahkan Allah sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, teman-teman sekalian, suka bunuh orang, mukul, suka mabuk. Bahkan dia menceritakan dirinya radhiyallahu anhu, mengatakan saya sebelum Islam pemabuk keras. Jadi sampai nggak kenal air putih, minumnya khamr, gitu kan. Luar biasa pemabuk. Tapi setelah masuk Islam, taubat kepada Allah, Allah maafkan. Hilang semua kesalahannya. Bahkan bisa menjadi orang yang dijamin masuk surga. Allah maha pemurah dan maha penyayang, gitu. Lalu dikatakan Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia Raja yang sebenarnya, yang maha suci, yang maha sejahtera. Kalimat raja, teman-teman sekalian, ada juga hadis yang menjelaskan nanti kalau hari kiamat sudah terjadi, semuanya hancur nih, terjadi kiamat, dan dari 7,5 miliar manusia sekarang ada 6 miliar orang-orang yang beragama probetis, agama Samawiyah, Yahudi, Nasrani dan Islam. Dan umat Islam kita 3 miliar jumlahnya seluruh dunia sekarang.
Jadi dari mayoritas manusia 7,5 miliar, total semua manusia dari semua suku, itu 6 miliarnya, 85% itu adalah orang-orang yang yakin ada Tuhan Allah. Walaupun mereka Yahudi Nasrani keliru karena masih menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata manusia pun secara potensi dan umumnya mereka yakin ada Allah dan semua yakin ada hari kiamat. Di sini Allah katakan dialah raja. Kata Nabi SAW, hari kiamat itu kalau sudah terjadi, maka Allah akan hancur semua nih. Lalu mulai dibangkitkan manusia lagi hari-hari kiamat. Kita akan bahas nanti panjang lebar dalil dan bukti-buktinya. Allah akan mengatakan di depan seluruh makhluknya nanti, akulah raja. Mana raja-raja dunia? Dan pada saat itu seluruh raja dunia menundukkan kepala mereka karena tahu di mahsyar dia sedang berhadapan dengan raja yang sebenarnya. Sampai kadang-kadang saya bercanda dengan teman-teman pengajian. Kalau ada yang tanya kepada saya, Ustaz kerjanya apa? Saya mengatakan saya pegawai kerajaan. Kerajaan yang sebenarnya, kerajaan langit. Saya bukan kerja di Istana Merdeka saja, bukan cuma di bumi, tapi kerajaan langit. Jadi dari itu luar biasa. Gitu. Jadi pegawai raja yang sebenarnya. Allah adalah raja yang sebenarnya. Tidak akan pernah habis kerajaannya. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berkata begini. Nabi Sulaiman, kita mungkin tahu kisahnya. Raja manusia yang paling hebat Nabi Sulaiman. Karena dia minta kerajaan tidak layak untuk orang sebelumnya. Dia bisa bicara dengan hewan-hewan. Kalau teman-teman baca surah An-Naml dalam Al-Quran, surah tentang semut, itu menceritakan tentang kerajaannya Sulaiman alaihissalam. Sampai dia bisa bicara sama jin. Kalau kemana-mana nggak jalan di tanah lagi, dibawa sama angin. Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari kamar tidurnya ke singgasana pakai angin. Jadi luar biasa kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Gitu kan. Nabi Sulaiman pernah bilang begini teman-teman. Saya hari ini mau memberikan makan makhluknya Allah semua sebagai tanda syukur kepada Allah. Jadi dia bukan kufur, dia yakin kepada Allah. Dia malah mau memberikan makan makhluknya Allah semua sebagai tanda syukur. Dia gerakkan semua yang pengikutnya dari jin dan manusia masak, suruh masak. Sampai ada masakan bergunung-gunung sudah jadi banyak, ribuan, ratusan ribu orang, mungkin jutaan orang bekerja untuk buat masakan. Jadi sudah gunung-gunung. Sulaiman alaihissalam sama semua prajuritnya kagum melihat masakan banyak sekali. Sulaiman punya pasukan manusia, jin, hewan-hewan. Kata Sulaiman alaihissalam, saya akan berikan makan kalian semua, baru saya akan sebarkan makanan di seluruh muka bumi ini. Sekarang mulai dari pasukan saya golongan hewan, dan dari golongan hewan burung-burung dulu yang makan duluan. Ternyata teman-teman sekalian dalam riwayat Sahih dikatakan waktu burung-burung pasukan Sulaiman makan makanan itu habis. Baru burung makan udah habis. Sulaiman alaihissalam bilang sama orang-orang yang masak lagi, nggak bisa lagi, udah nggak mampu masak lagi. Ini baru yang makan jenis burung, belum yang lain ini. Ini belum hewan-hewan yang lain banyak. Kata Sulaiman alaihissalam, Maha suci Allah yang kerajaannya tidak pernah kekurangan, sejahtera, tidak pernah kekurangan, dan terus-menerus mengurus makhluknya. Dan ayat kursi yang kita baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-qayyum itu yang terus-menerus mengurus makhluknya. Semua semut makan, semua ayam makan, semua kucing makan, semua harimau makan, semua dikasih sama Allah SWT. Luar biasa ini. Saya pernah dari rumah saya mau keluar, teman-teman dari Condet mau keluar, saya di halaman rumah ada kecil tamannya 5x5 meter. Saya biasa sebelum pergi pengajian siram tanaman karena saya suka tanaman buah-buahan. Maka saya sering siram. Satu waktu saya mau keluar udah terlambat nih mau pengajian. Maka saya sambil siram sambil bimbang nyiram atau saya harus ke pengajian. Ini makhluknya Allah juga nih dikasih siram. Subhanallah, sementara saya begitu, saya bimbang. Tiba-tiba di rumah di Condet itu ada yang biasa kita bilang hujan lari. Hujannya tiba-tiba aja datang, hitungan detik sudah hilang hujannya gitu. Tiba-tiba satu condet itu semua basah ya. Hitungan detik itu. Saya cuma bisa bilang Maha suci Allah. Tadi saya menyiram 5x5 meter ini itu butuh setengah jam untuk nyiram. Ini hujan datang, hitungan detik semua basah gitu kan. Luar biasa. Bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak ayat-ayat tanda-tanda di depan kita ini dan kita tidak memperhatikannya sebenarnya ya. Dikatakan Allah itu Maha sejahtera, artinya tidak akan pernah habis apapun yang dia siapkan. Sebagaimana kita tahu tadi buah-buahan tidak pernah habis. Kita nggak pernah temukan sayur-sayuran habis, nggak pernah kita temukan air habis. Ada saja, api selalu ada, udara selalu ada, semuanya selalu ada. Yang mengaruniakan keamanan, yang memelihara artinya mengurus semua ini.
yang maha perkasa. Maha perkasa sedikit kita rincikan teman-teman sekalian. Kalau seandainya kita menelusuri ilmiah, secara ilmiah manusia, jari manusia ini secara ilmiah diadakan penelitian, itu tulang ini kan terjadi komposisi tulang yang halus ya. Kalau ini tidak ada ototnya, tulang kita ini rapuh ini. Tapi ini diselimuti sedikit dengan daging, otot, urat-urat, ada kulitnya. Jari ini bisa mengangkat teman-teman 10 kilo sampai 20 kilo beban. Kita tahu kalau kita angkat kresek 10 kilo bisa terangkat dengan jari kita. Ini padahal tulang kecil. Kalau 2 bisa lebih banyak, kalau 3 bisa lebih banyak, kalau 1 telapak tangan bisa dorong mobil ini. Potensinya besar sekali. Saya punya anak kecil, saya coba praktekin. Pada saat saya angkat, saya biasa bercanda sama anak-anak kalau 3 tahun, 4 tahun. Saya pegang tangan mereka dengan jari saya, mereka pegang tangan jari saya, kemudian saya angkat badannya untuk melatih persendian tangan. Saya lihat anak saya ini, begitu saya angkat, power di badannya besar sekali, ada kekuatan. Karena dia dorong mainannya, dia main ke sana sini, ada kekuatan. Saya berpikir potensi saya, energi sangat besar. Potensi manusia, kalau 2 orang manusia digabung besar, 10 manusia digabung besar, gitu kan? Sebesar ini building pun kalau manusia ribuan orang bergabung ditarik bisa rubuh juga nih. Itu semua energi ada. Itu manusia. Baik kita pindah ke hewan-hewan. Kita tahu harimau satu punya potensi kekuatan besar. Kalau 2 harimau, kalau 3 harimau, kalau semua harimau digabung, semua gajah, semua ini pohon-pohon. Ya, pohon beringin ada tidak bisa digoyang sama sekali. Pohon kelapa susah untuk digoyang. Bagaimana kalau 2 pohon, 3 pohon, 10 pohon, semua pohon digabung? Maka kata para ulama, semua yang ada di muka bumi ini yang memiliki potensi energi yang kuat, yang kita bahasakan dengan kekuatan atau perkasa, itu bagian kecil dari keperkasaan sang pencipta, Allah yang telah menciptakannya. Karena ini semuanya kecil di matanya. Kemudian dikatakan yang maha kuasa dan memiliki keagungan. Nanti juga akan kita lanjutkan di nama-nama asma wa sifat. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan atau semua yang mereka sembah. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengatakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya semua yang di langit, semua yang di bumi, dan dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Dan tentu teman-teman kita tutup sampai di sini bahasan kita. Cuma saya akan menutup dengan kalimat dari firman Allah Subhanahu wa taala, dialah yang membentuk rupa. Jadi kalau kita lihat diri kita sebagai manusia misalnya, yang mengatur alis seperti ini, hidung seperti ini, pola mata, dan semua urat-urat sarafnya ada penciptaan. Dan Allah mengatakan dia sebaik-baik pencipta. Salah satu doa yang kita baca teman-teman sekalian disunnahkan oleh Nabi, itu kita pelajari. Kalau teman-teman ikuti YouTube ceramah saya tentang sholat bisa tahu itu. Saya bahas tentang salah satu doa, doa sujud, doa ruku, itu kan ada 6 macam doa. Di antara doa sujud itu, di antara doa ruku itu bunyinya begini, Allahumma laka raka'tu. Jadi selain subhanarabbil azim, subhanarabbil azim wa bihamdi, subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh, subhanallahil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Ini 5 macam. Saya tidak terjemahkan dulu, sekarang ada babnya sendiri. Yang keenam itu doanya begini, Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, kepadamu saya ruku, wa bika amantu, kepadamu saya beriman, wa laka aslamtu, kepadamu saya menyerahkan diri. Raka'a sam'i, telah ruku pendengaranku, wa basari, penglihatanku, wa lahmi, dan dagingku, wa dami, dan darahku, wa idhami, dan tulang-tulangku, wa asabi, dan otot-ototku, mastaqalla bihi qadami, dan semua yang ditopang oleh telapak kakiku. Itu doa yang kita baca pada saat ruku. Jadi kalau kita pahami artinya luar biasa. Sujud juga begitu. Di antara doa sujud sedang subhanallah wa bihamdi, ada di antara doanya adalah Allahumma laka sajadtu, ya Allah kepadamu saya sujud, wa bika amantu, kepadamu saya beriman, wa laka aslamtu, kepadamu saya menyerahkan diri. Sajada wajhi, telah sujud wajahku, lilladzi khalaqahu wa sawwara, yang telah menciptakan wajah ini dan melukisnya, meletakkan alis seperti ini, mata seperti ini, 2 buah hidung dan seterusnya. Fatabarakallahu rabbul alamin, maha berkah Allah sebaik-baik ya pencipta dan juga pemilik alam semesta ini. Jadi ini memang sesuatu fakta yang ada, dan insya Allah dengan pertemuan demi pertemuan nanti akan sampai kepada sebuah titik teman-teman, kita akan yakin Allah itu ada, dan ibadah kita akan lebih khusyuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekali lagi saya bilang, karena ini adalah waktu istirahat kantor, maka waktu kita tidak terlalu lama, tapi bisa diikuti insya Allah. Kalau teman-teman yang punya waktu, kita akan banyak sekali pengajian di Jakarta. Saya satu hari bisa 4 pertemuan atau 5 pertemuan dari pagi sampai malam, dan itu ada kajian-kajian banyak. Kalau ada waktu bisa dibawakan insya Allah.
Mungkin begitu saja, kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga bagi kita diberkahi olehnya dan jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua amal soleh yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga saja semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga Indonesia diberikan atau diluaskan rezekinya, diberikan kemakmuran, ketentraman, dan juga seluruh muslimin kembali kepada bendera tauhid, bersatu di bawah la ilaha illallah, dan juga mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga diberikan pemimpin-pemimpin yang muslim yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita tidak boleh berdoa surah di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua surga firdausnya tanpa hisab. Semuanya satu dari majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan ya Allah, para saudara saya mohon dimaafkan. Sebelum kafatul majlis, kunjungilah web resmi www.khalilbasrama.com. Ada 650 ceramah yang bisa Bapak Ibu ikuti. Saran saya di-download secara sistematis. Kalau misal mau lebih rapi, hari download dulu semua per file, difilekan sendiri, misal Minhajul Muslim. Bahasan kitab ini ada di YouTube. Jadi bisa Minhajul Muslim di-download dulu semuanya. Ini ada mungkin ya kalau tidak salah 200 pertemuan. Ini saja, gitu kan? Dari awal bab sampai yang sekarang dibahas. Setiap hari Senin dengar saja masalah ini misalnya 1 jam sebelum tidur malam hari. Ada kajian Bulughul Maram tentang fikih bisa dibahas hari Selasa misalnya, dengan hari Selasa sebelum tidur. Di-download semuanya dengan rapi. Hari Selasa Bulughul Maram. Ada Riyadhus Shalihin dan Hadis Qudsi. Hari Rabu misalnya. Hari Kamis bisa mahkota pengantin masalah rumah tangga. Hari Jumat bisa dengarkan Sirah Nabawi. Hari Kamis hari Sabtu bisa pembatal keislaman. Bisa juga hari Ahadnya dosa-dosa besar, dan banyak yang bisa dibahas insyaallah. Cuma saran saya begitu, karena banyak teman-teman yang ngikutin, masya Allah sekarang yang ngikutin ceramah di YouTube sangat besar sekali. Cuma sayangnya mereka tidak sistematiskan. Mereka cuma putar hari Selasa apa yang muncul didengar, gitu kan. Ini bagus tapi kurang sistematis. Tujuan saya sebenarnya adalah membuka kelas seperti orang kuliah tapi di YouTube. Cuma kami tidak bisa atur itu secara rapi, karena misalnya minggu ini diupload, kita ada jeda 1 minggu baru upload lagi minggu depan. Jadi kita nggak bisa rapiin. Makanya teman-teman yang download itu bisa melakukannya. Tapi kami tidak mengizinkan untuk komersialkan tentunya. Jadi kami ini sebagai ajang pahala dan akhirat. Silakan disebarkan kalau memang itu gratis dan juga untuk mengejar pahala dengan izin Allah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu hal juga bagi teman-teman yang berminat untuk umroh ya. Kami ada program umroh dekat ini di pertengahan April plus Turki, dan ada di Instagram saya programnya, ada juga nomor telepon yang bisa dihubungi, dan di Ramadan 10 terakhir juga ada umroh nanti insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.